الحمد لله الذي جعل الإحسان إلى الإحسان وجعل عيد الأضحى عيد الكبير الإسلام وفرض الحج في ذي الحج الكرام. اللهم صل على آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوصيكم بنفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Di samping itu pula Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah adalah kemampuan untuk melakukan ibadah. Betapa banyak di luar sana orang yang lebih mampan ekonominya daripada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menunjuk mereka bersama kita melaksanakan salat Jumat. Betapa banyak di luar sana orang yang lebih luang waktunya, yang lebih sehat, yang lebih bugar badannya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghidayahkan kepada mereka untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah bersama dengan kita. Selawat beringkan salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah merubah rona kehidupan manusia. Beliaulah yang telah mengangkat agama Islam ini, yang dulu agama Islam dianggap agama yang aneh, agama yang rendah, agama yang hina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat agama Islam ini menjadi agama yang tinggi, sebagaimana beliau mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Beliau mengangkat agama Islam ini sehingga mencapai puncak tertinggi, menjadikan agama Islam agama yang tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, baru saja kita beranjak dari hari raya Aidul Adha. Binatang kurban dipersembahkan setelahnya. Semuanya berkesan, meriah, dan mayoritas umat Islam menyambutnya begitu antusias. Namun ada satu hal, sebelum dirayakan oleh seluruh pelosok dunia, dan hingga saat ini mereka masih berdomisili di sana melaksanakannya, serta ibadah yang besar ini tanpa didasari dan ingin partisipasi masyarakat yang luas, khususnya kita orang Indonesia, yaitu adalah rukun Islam yang kelima, haji ke Baitullah. Haji, asal mula haji menurut bahasa atau etimologi adalah al-qasdu, menyengaja. Sedangkan haji bila dilihat dari syarak ialah berarti sengaja mendatangi Baitullah Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggil kita untuk kewajiban berhaji dengan lafaz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah mengerjakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan demikian dapat dipahami bahwasanya ibadah haji hendaklah diniatkan benar, disediakan diri benar-benar untuknya. Karena di pangkal ayat telah dikatakan walillahi, karena hendak menuju Allah, karena Allah semata. Haji bukanlah style of life, bukan gaya hidup. Mencari gelar Pak Haji, kita dimuliakan dan dipandang tinggi. Akan tetapi haji adalah tuntutan wajib atas kenikmatan harta, tenaga, serta waktu yang damai, aman, tentram yang selama ini kita rasakan. Dan Allah Subhanahu Ta'ala memanggil sekalian manusia yang mampu untuk mengeluarkan hartamu dan tenagamu di jalannya, hadir ke Mekah Mukarramah. Hadirin yang dirahmati Allah, saya tertarik sekali di tengah ayat ini Allah Subhanahu Ta'ala membatasi kita dengan lantunan man istata'a ilaihi sabila, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa salah satu kewajiban umat Islam adalah mengerjakan haji bagi orang yang mampu atau istata'ah. Istata'ah baik fisik maupun materi dan aman dalam perjalanan. Istata'ah berasal dari akar kata ta'a yata'u tau'an, yang artinya adalah taat, patuh dan tunduk. Istata'ah berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh syarak sesuai dengan situasi dan kondisinya. Semakin besar kemampuan seseorang, maka semakin besar tuntutan untuk melakukan perbuatan itu. Contoh adalah kifarat sumpah bagi yang melanggarnya adalah memberi makan 10 orang miskin, dan bagi yang mempunyai kemampuan lebih dari itu memberi pakaiannya. Atau bagi orang yang sudah mampan dan berkecukupan dianjurkan untuk memerdekakan hamba. Namun jika satu di antara 3 hal tersebut tidak juga mampu, kewajiban yang terendah adalah puasa 3 hari. Namun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberatkan dan tidak menuntut seseorang untuk mengerjakan sesuatu di luar daripada kemampuannya. Sejalan dengan hal ini, Allah Subhanahu Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Maka dalam kondisi demikian sangat diperhatikan i'tikad seseorang dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Ta'ala sesuai dengan kadar ketakwaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu Ta'ala mengatakan pada surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Oleh sebab itu, kajian istata'ah dalam fikih Islam menjadi penting karena sangat menentukan sejauh mana seseorang dibebankan kewajiban dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dalam hal meninggalkan larangan, tidak dikaitkan dengan istata'ah. Dengan kata lain, apabila diperintahkan untukmu untuk melaksanakan sesuatu, laksanakanlah sesuai dengan kemampuanmu. Sebaliknya, jika diperintahkan untukmu meninggalkan sesuatu, tinggalkanlah segera tanpa memandang kepada kemampuan atau istata'ah. Kajian istata'ah dibahas hampir ke semua furu' cabang ibadah, pada masalah salat, puasa, kifarat, nikah dan lain-lainnya. Akan tetapi yang lebih rinci dibicarakan adalah istata'ah dalam ibadah haji. Hal ini disebabkan dalam persoalan haji menghimpun 2 kemampuan fisik dan materi sekaligus. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan-batasan istata'ah. Secara umum mereka memahami istata'ah di dalam surat Ali Imran, man istata'a ilaihi sabila di atas
adalah kemampuan seseorang untuk dapat sampai ke Mekah dan menunaikan haji, seperti kemampuan jasmani, biaya, keamanan dalam perjalanan. Sesuai dengan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat, man istata'a ilaihi sabila, makna sabila, beliau menjelaskan itu adalah maknanya az-zad war rahilah, yaitu adalah perbekalan dan kendaraan. Berdasarkan pemahaman yang diasumsi oleh mazhab Syafi'i, beliau tidak mensyaratkan kendaraan bagi orang yang berdomisi tidak mencapai jarak mengqasar salat, yaitu 989 km dari kota Mekah. Dengan kata lain, jarak 89 km ke bawah mereka diwajibkan menunaikan haji meskipun dengan menggunakan jalan kaki. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita buka naluri kita. Ketika ada seseorang menobatkan dirinya tidak mampu haji, padahal ia punya duit ratusan juta, rumah yang mewah bertingkat ada di beberapa tempat, namun ia ngaku belum wajib haji. Mobil yang harganya ratusan juta, namun masih saja ia mengira tidak mampu dan belum wajib haji. Na'udzubillah. Bila kita analogikan biaya ongkos naik haji 34 juta, maka bila kita mempunyai uang tabungan di atas 34 juta, atau kita genapkan menjadi 40 juta, maka ingatlah kita sudah dikategorikan istata'ah wajib haji. Bila kita enggan berangkat haji dan Allah menakdirkan kita meninggal dunia sedangkan aset kita mencapai nominal 40 juta, maka kita meninggal dalam menanggung dosa. Seperti orang yang enggan menunaikan ibadah haji. Kiasnya adalah jika masuk solat isya, namun kita enggan bergegas menunaikan solat isya, boleh. Dan kita mengulurnya sampai ujung malam, boleh. Namun Allah menakdirkan kita tepat jam 11 malamnya kita meninggal dunia, maka ingatlah kita mati mengabaikan kewajiban solat isya. Maka begitu pula lah kewajiban haji ke Baitullah. Hadirin yang dirahmati Allah, ironisnya mayoritas masyarakat kita menunggu pensiun dulu baru daftar haji. Usai dulu tanggungan menserjanakan anak dan menikahkannya, baru terpikir berniat menunaikan haji ke Baitullah, sedangkan umurnya kian tua dan renta. Durasi antrian 8 tahun sampai belasan tahun baru diberangkatkan. Tiba di tanah haram sudah jompo sehingga tidak lagi maksimal melaksanakan ibadah haji. Dan fakta yang sangat menyedihkan, belasan tahun antri haji, puluhan juta duit terbuang hadir ke tanah haram. Hanya sekali yang mampu melihat Ka'bah dan masuk ke dalam Masjidil Haram, itu pun ketika tawaf ifadah. Selebihnya terbaring sakit, lumpuh di hotel. Na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu hendaklah kita kaum muslimin terus memasang niat bahwa sekali seumur hidup kiranya bisa naik haji. Haji adalah puncak tertinggi bahwa kita orang Islam. Dengan haji Allah memberikan jaminan pelakunya melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa lam yahud." Barang siapa yang telah mati padahal ia belum berhaji, maka dia mati boleh pilih Yahudi atau menjadi Nasrani. Mafhum mukhalafah hadis ini adalah bahwa orang yang telah haji akan dijamin mati dalam Islam di akhir hayatnya. Hadis ini juga sebagai tahrib, ancaman supaya kita jangan menyia-nyiakan keislaman kita dan jangan memperlemah iman dan cita-cita kita, agar satu waktu kita dapat hendaknya naik haji dan mati dalam husnul khatimah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengatakan, dikatakan bahwa kewajiban haji dengan berkata, sesungguhnya
ada maksudku hendak mengutus beberapa orang ke negeri-negeri besar ini, supaya mereka selidiki tiap-tiap orang yang mempunyai kemampuan. Padahal dia juga tidak pergi haji untuk orang ini, supaya dikenakan jizyah. Apa itu jizyah? Pajak bagi orang kafir kepada orang Islam. Sebab mereka bukan orang Islam. Mereka bukan orang Islam, dikatakan Umar bin Khattab. Saudaraku, marilah kita pasang niat dan berikhtiarlah dengan segala tenaga haji ke Baitullah. Walaupun meninggal sebelum niat tercapai, lebih-lebih bagi kita yang bertanah air jauh di Asia Timur. Bila kita mampu lalu kita enggan menunaikan haji, maka ingatlah firman Allah. Ingatlah firman Allah yang mengatakan, "Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin." Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya dari sekalian makhluk. Hadirin yang dirahmati Allah, agar niat haji kita dilandasi keikhlasan yang menyentuh sanubari, mari kita sejenak merenungkan keutamaan haji yang diutarakan oleh Habibullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apa yang paling afdal? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amalan yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu para sahabat lagi mengatakan, setelah itu apa lagi wahai Rasulullah? Yaitu adalah jihad fisabilillah. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Yaitu adalah haji mabrur. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Imam Nawawi rahimakumullah di dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan yang dimaksud tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga, bahwasanya haji mabrur tidak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian kesalahannya, bahkan ia memang pantas untuk masuk ke dalam syurga. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami memandang bahwasanya jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami harus berjihad? Tidak. Jihad yang paling utama dikatakan Rasulullah adalah haji mabrur. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Abu Hurairah mengatakan bahwasanya siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata jorok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula menuturkan, ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya adalah menghilangkan kemiskinan dan menghapus dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala haji yang mabrur kecuali surga. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah memilih kita menjadi insan yang memenuhi panggilan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan maqbula wa tijaran lan tabur. Ya Allah, karuniakanlah kami haji mabrur, sa'i yang diterima, ampunilah dosa kami, amal soleh yang diterima, dan usaha yang tidak ada mengalami kerugian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum binafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك واسقنا بكأس نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة